Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Pak Guru akan mengajar materi komputer. Tentunya anak-anakku sekalian sudah mengenal apa itu komputer. Waktu kelas 4, anak-anakku sekalian sudah belajar komputer, yaitu program Microsoft Word. Kemudian naik kelas 5, mempelajari program Microsoft PowerPoint. Sekarang sudah memasuki kelas 6. Anak-anak sekalian akan mempelajari beda dengan kelas 4 dan kelas 5, yaitu mempelajari Microsoft Excel. Tahukah anak-anak sekalian dengan program Microsoft Excel? Program Microsoft Excel itu adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut untuk mengolah angka yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga diharapkan dengan pengolahan angka tersebut bisa membantu mencari apa yang diinginkan oleh seseorang. Nah, marilah kita belajar langsung bagaimana program Microsoft Excel. Tentunya kita akan mengenal terlebih dahulu bagian-bagian apa yang perlu kita pelajari dulu sebelum kita lebih luas lagi kita menjabarkan program Microsoft Excel. Kita langsung membuka program Microsoft Excel. Dimulai dari klik Start, lalu All Program, kemudian cari Microsoft Office. Kemudian di sini ada pilihan, kita cari klik Microsoft Excel. Kita tunggu. Sini akan keluar. Lah, inilah yang dinamakan dengan workbook. Di sini ada workbook di sini atau lembar kerja. Kita close saja. Ini adalah lembar kerja tampilan Microsoft Excel. Nah, kita akan Pak Guru mengenalkan beberapa bagian. Ada yang dinamakan dengan workbook. Di sini ada semuanya workbook. Kemudian di sini ada namanya worksheet. Worksheet itu adalah lembar kerja dalam Microsoft Excel yang terdiri atas kolom dan baris. Jadi ada beberapa. Di sini ada set 1, set 2, set 3. Ini kalau diklik, nah seperti ini. Ini namanya worksheet. Atau biasa disebut dengan spreadsheet. Ini adalah kumpulan dari beberapa set. Kemudian Pak Guru akan mengenalkan di sini ada namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Ya, ini yang kolom. Di sini ada berupa huruf A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian sebelah kiri di sini ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya. Nah, kita akan mengenalkan yang di sini. Ini adalah dinamakan dengan sel. Sel ini adalah di sini akan muncul B3. B3 ini adalah nama sel B3. Kenapa kok dinamakan sel B3? Karena kolomnya itu ada di B, lurusnya B, dan lurusnya 3. Sehingga dikenal dengan sel B3. Kemudian ring. Ring itu adalah pertemuan antara kolom dan baris atau kumpulan beberapa sel. Contoh. Nah, di sini Pak Guru klik sampai pada. Nah, ini yang dinamakan dengan ring. Jadi ring di sini barisnya ada 4, baris 4, tapi kolomnya di sini sampai E, B sampai E. Itu adalah dinamakan dengan ring. Kalau hanya satu sendirian, ini adalah C6, itu dinamakan dengan sel. Ya, kita lanjutkan.
bagaimana cara mengaktifkan set? Cukup dengan mengklik salah satu set di sini. Misalkan set 1, set 2, set 3 diklik. Nah, apabila ingin merubah nama set ini hanya tinggal klik 2 kali. Nah, sehingga muncul blok hitam, tinggal kita memberi nama. Misalkan kita kasih nama Mima. Kalau sudah, kita enter, maka set 1 berubah nama menjadi Mima. Atau di cara yang kedua, yaitu set 2 dijadikan dirubah namanya. Ini cara yang kedua, itu klik kanan di sini. Ini ada panah, klik kanan. Kemudian di sini ada rename. Setelah klik rename, maka di sini akan terblok hitam, tinggal mengganti. Misalkan pasar. Ketik pasar lalu enter. Maka set 2 sudah berubah nama menjadi pasar. Dan selanjutnya set 3 juga begitu sama. Nah, anak-anakku sekalian, sudah bisa ya untuk merubah, bagaimana cara merubah nama set. Pak Guru lanjutkan bagaimana cara menambah set. Di sini ada insert work set. Nah, di sini coba lihat mouse-nya Pak Guru. Ini adalah insert work set, Pak Guru klik. Tadinya set 3, sekarang sudah sampai set 4. Semakin banyak kalian ngeklik di sini, insert work set, maka akan bertambah. Kemudian, bagaimana cara menghapus sekarang? Menghapus set. Pak Guru set pasar ini, Pak Guru menghapus. Caranya klik kanan, lalu klik delete. Maka set pasar di sini, lembar kerja pasar itu sudah terhapus karena sudah di delete. Pak Guru ulangi lagi, set 5, Pak Guru klik kanan, kemudian delete, ya akan terhapus set 5. Baiklah anak-anakku sekalian, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita langsung masuk pada materi. Bagaimana cara mengetik? Apakah sama dengan Microsoft Excel? Apakah sama dengan Microsoft Word? Tentunya tidak sama. Pak Guru akan mengetik di sel B3 contohnya. Misalkan dikasih nomor. Kemudian untuk mengetik di sel C3 ini harus diklik dulu di sebelahnya C3. Kemudian ketik nama siswa. Kemudian Pak Guru mau memberi alamat di sebelah nama siswa. Ini bisa dilakukan dengan klik atau dengan anak panah ke kanan. Nah, seperti ini. Misalkan Pak Guru ketik alamat. Setelah itu enter. Nah, sekarang ada beberapa hasil ketikan yang tertindih. Bagaimana caranya untuk agar supaya nama siswa ini kelihatan? Kita lebarkan. Caranya ini muncul anak panah 2 ke kanan ke kiri, lalu klik geser ke kanan. Nah, nama siswa sudah kelihatan. Kalau geser ke kiri semakin sempit. Kalau geser ke kanan akan semakin lebar. Nah, alamat juga begitu. Sesuai kebutuhan kolom, jadi diperlebar. Nah, kemudian kita memberi nomor di bawahnya. Angka 1, lalu 2. Cukup. Misalkan kita membuat 1 sampai 10 atau sampai 1 juta bisa. Tapi kita tanpa mengetik, cukup membuat drag saja. Klik di 1, lalu blok, dua-duanya di blok. Kemudian ini muncul tanda plus. Nah, seperti ini. Lalu diklik, ditahan. Klik,
ditahan, jangan dilepas, lalu geser ke bawah sampai muncul angka 10. Nah, ini sebelahnya ini ada muncul angka 10, lalu dilepas, maka akan muncul angka 1 sampai 10. Bagaimana sampai angka sampai 1 juta? Bisa di-drag sampai ke bawah. Kemudian seperti Microsoft Word untuk menengahkan, yaitu menggunakan icon center. Nah, seperti ini. Kemudian memberi nama siswa. Nama siswa tinggal mengetik saja, misalkan Ani, Budi, Sasa, dan seterusnya. Pak Guru copy saja. Coba, masih ingat pelajaran kelas 4, kelas 5 cara mengcopy? Cukup di blok saja ketiga-tiganya, lalu klik icon copy di sini. Kemudian taruh di bawah sini. Ya, bawahnya Sasa. Ini tinggal klik paste. Nah, akan muncul lagi. Pak Guru klik lagi. Nah, seperti ini. Pak Guru klik lagi paste. Karena lebih di sini, Pak Guru hapus. Cara menghapusnya masih ingat anak-anak? Ya, cara menghapus cukup menggunakan delete. Nah, kemudian alamat. Kalian bisa mengisi sendiri alamat di sini. Kemudian kita cara untuk memberi garis. Ini tidak, garis-garis dan kolom-kolom ini tidaklah muncul apabila tidak diberi garis terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita membuat garis di blok. Caranya taruh di sini dulu. Taruh di B3 di nomor, lalu di blok. Caranya ngeblok sama dengan yang ada di program Word. Microsoft Word waktu kelas 4 cara ngeblok. Insya Allah anakku sekarang sudah bisa ya. Tinggal ngeblok di sini. Nah, caranya klik shift, kemudian tekan anak panah ke kanan. Nah, setelah itu tekan anak panah ke bawah. Nah, kalau sudah terblok semuanya, maka shift-nya dilepas. Ini cara ngeblok menggunakan keyboard. Kemudian langkah selanjutnya tinggal pilih bottom border. Nah, di sini ada bottom border anak-anak. Luar biasa ini ya. Nah, kemudian kita pilih all border. Nah, di sini sudah muncul garis-garis tebal. Kita bedakan. Anak-anakku sekalian, kita bedakan. Ini ada garis tipis dan tidak bisa kelihatan, artinya ketika di print tidak akan kelihatan. Di sini sudah muncul garis-garis tebal. Ini apabila langkah berikutnya, bagaimana caranya untuk memperlebar garis? Cukup diklik, geser ke bawah. Nah, lalu nomor sampai alamat ini di blok. Caranya sama tadi, shift, tekan anak panah ke kanan. Nah, lalu di sini ada middle align, diklik. Kemudian di sini ada center, ya. Nah, sehingga muncul seperti ini. Masih terblok. Ini bisa anak-anakku sekalian merubah huruf, misalkan dipertebal. Setelah dipertebal, dikasih warna. Nah, warna merah. Di blok. Bagaimana cara ngeblok di sini? Nah, kemudian kita blok lagi di bawahnya menjadi warna, misalkan warna hijau. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah caranya kita membuat menggunakan Microsoft Excel. Nah, itu tadi kita mempelajari Microsoft Excel. Dan jangan lupa nanti anak-anakku sekalian bisa mencoba di rumah supaya ilmu yang sudah didapat bisa diingat dan bisa bermanfaat. Sekian dari Pak Guru.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.